Nah, sekarang ada yang ketiga, yaitu percabulan. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita merasakan kenikmatan. Wah, rasanya enak banget ya berdoa. Merasakan banyak sekali sentuhan-sentuhan Allah. Nah, biasanya bagian tubuh kita itu juga mengalami efeknya. Apalagi orang yang sensitif, itu bisa rasanya juga, tubuhnya tuh nyaman gitu. Akhirnya bisa terbawa pikirannya pada hal-hal yang tidak senonoh, tidak murni. Nah, kenikmatan itu juga akhirnya menyentuh indera kita. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, nah kita bisa terbawa cari kenikmatan-kenikmatan yang sensasional dalam tubuh kita. Mudah terangsang dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghentikan? Ya, arahkan aja hati kita, pikiran kita kepada Tuhan lagi. Kadang-kadang kita bisa suka sama orang nih di pelayanan. Kenapa kita suka? Ternyata karena orangnya menarik. Bukan karena kita mengasihi secara tulus. Itu pun harus hati-hati. Bagaimana membedakannya? Kalau itu cinta nafsu, berarti kita makin jauh dari Allah. Pikiran kita bukannya ingat Allah, malah ingat dia. Nah, dan bisa merasa bersalah. Tapi kalau belum menikah, tiba-tiba tertarik sama lawan jenis, ya nggak apa-apa, ya kan? Bisa jadi dari pelayanan jadi pacaran sih, oke, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kalau bukan dibiara gitu. Kalau mahasiswa, pelajar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah sama-sama udah menikah, terus pelayanan bisa tertarik seperti itu hati-hati ya. Kita sendiri yang harus tahu. Kalau itu membuat hati kita nggak semakin dekat sama Tuhan, berarti itu adalah cinta yang tidak rohani, bukan cinta yang murni. Ada 3 sumber godaan pada percabulan. Yang pertama itu kodrat manusiawi kita. Ini yang tadi saya katakan, ada bagian jiwa kita tuh ada yang rohani, ya. Ini bisa mengalami kepuasan dari Allah pada waktu kita doa. Tapi yang bagian yang lebih rendah, yang indrawi, itu karena nggak tahu nih gimana mau diapain nih kenikmatan, akhirnya mereka mengambil kepuasan indrawi yang nggak suci. Setiap bagian menerima sesuai dengan caranya sendiri ya. Yang badan itu mau menikmati yang enak-enaknya di badan. Tapi kalau kita setia, kita terus berserah pada Allah, lewat malam gelap Allah itu memurnikan seluruh bagian jiwa kita, sehingga kita bisa menerima rahmat Tuhan, sentuhan Allah itu, dan tetap murni. Yang kedua, godaan itu bisa dari si jahat. Roh jahat itu bisa memasukkan pikiran-pikiran yang gak suci ke dalam pikiran kita pada waktu kita berdoa. Apalagi waktu gak berdoa, makanya jangan takut berdoa, harus tetap berdoa ya. Kemudian berasal dari ketakutan yang berlebihan. Jadi kalau orang terlalu takut digoda, maka dia akan semakin gampang jatuh di dalam pikiran tersebut ya. Jadi nggak usah terlalu parno juga ya, karena ketakutan yang berlebihan itu malah membuat pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan kita ya. Nah, pelan-pelan godaan ini hilang, nggak usah takut, jalan aja terus. Demikian yang soal percabulan.